Oke, kita mulai. Semua siap? Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Tugas kemarin bagaimana? Ada kesulitan nggak? Tugas kemarin ada kesulitan tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Terutama yang terakhir, tugas terakhir yang menentukan simetri putar, ada yang kesulitan enggak? Ada tidak yang Mas Rafif? Mas Rafif? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan duduk di tempat, duduk yang bagus, sikap sempurna. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Bagaimana hari ini sudah siap menerima pelajaran? Siap. Oke. Kalau sudah siap, sebelum dimulai Pak Guru sampaikan dulu apa materi yang akan kita pelajari, terus nanti kegiatannya seperti apa, terus tugasnya apa, terus tujuannya apa. Nah, hari ini ada 4 tugas, ada 4 kegiatan, 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, nanti kita masih akan membahas mengenai ide pokok yang bersumber dari kalimat utama. Seperti kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari berulang kali mengenai kalimat utama. Nah, hari ini kita belajar mengenai ide pokok. Sebenarnya sama antara ide pokok, kalimat utama. Nah, ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama kalian kemarin sudah Pak Guru kasih tahu di mana letaknya. Kemudian informasi dalam paragraf, informasi penting dalam paragraf seperti kemarin itu sama informasi penting dalam paragraf dengan ide pokok itu sama. Jadi masih seputar itu. Nanti kegiatannya kalian menentukan ide pokok dari tiap paragraf yang bersumber dari kalimat utama. Jadi tujuannya nanti kalian bisa menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Kemudian materi yang kedua, nanti kalian akan melakukan kegiatan menemukan arti kata, menemukan arti beberapa kosakata. Ada 10 kosakata dari bacaan yang berjudul di pembelajaran 1 ada bacaan berjudul sejarah komunikasi. Nah, situ di halaman berapa 118 di buku kalian, halaman 118 ada teks bacaan sejarah komunikasi, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nanti kita akan belajar menemukan arti dari kosakata itu, dari kata-kata itu. Kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian menemukan arti kosakata itu, kemudian kalian diminta untuk membuat kalimat menggunakan kosakata itu. Jadi membuat contoh kalimatnya yang menggunakan kata-kata itu. Nah, itu jadi materi yang kedua ini tujuannya adalah kalian bisa menemukan arti kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam contoh kalimat. Yang kedua itu. Yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana menggambar atau membuat sebuah kartu pos dengan hiasan tepi. Dengan hiasan tepi menggunakan unsur rupa, garis, bidang, warna.
Oke, nanti kalian gunakan kreasi kalian sendiri. Mau bentuk seperti apa, hiasan tepinya, warnanya pakai warna apa saja. Dan nanti Pak Guru minta kalian menyiapkan kertas dengan ukuran panjang 15 cm, lebarnya 10 cm. Itu nanti tugas kalian membuat kartu pos itu. Nanti kalian bisa menggunakan kertas HVS boleh, terus kertas pada buku tulis boleh, dilepas kemudian dipotong, atau mungkin kertas bekas sampul buku tulis boleh dilepas, kemudian dipotong, panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Potong seperti itu, kemudian kalian buat kartu pos dari itu contohnya ada di buku paket. Kemudian tepinya kalian beri hiasan sesuai ide kalian, sesuai kreativitas kalian. Bentuknya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa. Pakai ada garisnya, ada bidangnya gitu. Ya. Itu SPDP. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mulai belajar mengenai keliling bangun datar. Keliling itu apa? Nanti akan kita coba kita pelajari. Nah, yang terakhir ini nanti diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa menentukan keliling sebuah bangun datar atau beberapa bangun datar. Itu materi hari ini, kegiatan hari ini dan tujuan yang akan kita lakukan. Oke. Untuk menghemat waktu kita mulai saja ya. Kita lihat bukunya, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 116. Kemudian akan kita lihat, kita baca, kita pelajari. Nah, subtematika ini judulnya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu apa? Terus teknologi komunikasi itu apa? Apakah ada perkembangannya? Perkembangannya seperti apa? Akan kita pelajari di bacaan ini. Oke, kalian bisa memperhatikan layar atau menyimak di buku paket kalian. Kita baca, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu maksudnya apa? Manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Artinya setiap manusia itu pasti memerlukan orang lain. Adakah manusia yang tidak memerlukan orang lain? Tidak ada. Setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Nah, karena setiap manusia itu membutuhkan orang lain itulah, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, satu orang berhubungan dengan orang lain. Berhubungan tidak? Kamu dengan ibumu. Bu, sarapannya sudah siap belum? Artinya apa? Kamu butuh ibumu. Nah, saat kamu menanyakan itu, Bu, sarapannya sudah siap belum? Ibu bilang sudah. Tinggal lauknya yang belum, misalnya. Itu artinya ada komunikasi. Ada pertukaran pikiran. Kalian punya pemikiran ingin sarapan. Nah, tanya ke ibu, sudah siap belum sarapannya? Nah, ibumu juga punya pemikiran. Oh sudah, tinggal lauknya nunggu baru digoreng misalnya. Kemudian ibumu jawab, sudah siap, tinggal nunggu lauk sebentar. Nah, itu kan artinya ada bertukar pikiran antara dua orang, antara kamu dan ibumu. Itu namanya komunikasi. Wes. Nah, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Melakukan komunikasi. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan tadi. Ingin sarapan, misalnya dikatakan sampaikan kepada ibu. Dan saat berkomunikasi,
berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Tadi sudah ya. Nah, zaman dulu orang berkomunikasi amat terbatas. Kenapa? Kenapa kok dulu orang berkomunikasi kok sangat terbatas? Orang zaman dulu itu kalau berkomunikasi hanya saat bertemu saja. Saat bertemu, terus saling bertegur sapa, saling bertanya, saling menjawab. Nah, kemudian ada dalam perkembangannya, kemudian belum punya hati. Misalnya pakai kentongan, duk. Nah, seperti itu. Kalau ada kentongan, orang ngumpul misalnya. Atau mungkin orang menginformasikan jam dengan kentongan, ada kan? Sekarang jam 10 ya pukul kentongan 10 kali misalnya. Orang meminta berkumpul di gerdu, pukul kentongan di gerdu, kemudian orang datang. Nah, itu alat komunikasi. Nah, pada perkembangan berikutnya, tahap berikutnya ditemukan tulisan, orang mulai menggunakan surat untuk berkomunikasi. Kalian belum mengalami ya komunikasi pakai surat. Kita punya saudara yang kebetulan tinggal di Pulau Sumatera. Kita ingin berkomunikasi, menanyakan kabar, misalnya harus pakai surat zaman dulu. Tulis di kertas, kemudian dimasukkan ke amplop, diberi perangko, dibawa ke kantor pos, minta tolong kantor pos supaya surat ini dikirim ke alamat ini. Nah, kemudian sampai di sana setelah 1 minggu misalnya kalau Sumatera, setelah 1 minggu kemudian oleh saudaramu yang di Sumatera itu dibuka suratnya, dibaca isinya apa. Oh, menanyakan kabar. Terus misalnya menanyakan sesuatu. Sudah mau nikahan belum misalnya. Nah, itu balas setelah dibaca suratnya dibalas, buat balasan pakai surat nulis Mbak Arifah yang tersayang. Nah, Mbak Arifah sudah kelas berapa sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat ya. Di sini juga semua sehat, misalnya dan sebagainya. Pakai surat dari sana ditulis, dari Sumatera ditulis, kemudian dimasukkan ke amplop, kasih perangko, bawa ke tukang pos, bawa ke kantor pos. Sama kantor pos dikirim ke sini, ke tempat Mbak Arifah misalnya. Nah, sampai ke Mbak Arifah dibaca. Nah, itu butuh waktu. Kalau Sumatera, Pulau Jawa sama Sumatera itu sekitar 1 minggu baru sampai. Itu komunikasi zaman dulu, seperti itu. Nah, dahulu ruang komunikasi amat terbatas sudah ya, terbatas karena itu. Nah, bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, sekarang ini kalian lahir, kalian hidup pada zaman yang sudah maju, di mana teknologi komunikasi sudah sangat berkembang. Ada banyak sarana komunikasi. Dulu waktu pertama muncul telepon genggam, nah dulunya telepon rumah. Sebelum ada telepon genggam itu ada telepon rumah dulu. Telepon rumah itu tidak bisa buat SMS, hanya bisa telepon saja, ngomong. Weh, Mas Anan, wah, Mas Anan piye kabare? Wah, sehat ya, sudah makan belum? Oh, belum, oh sudah. Nah, sudah mandi? Belum. Wah, yang penting sudah makan, mandi mah urusan nanti ya misalnya. Gimana kabarnya Ibu Bapak sehat tidak? Sehat, alhamdulillah. Oh, kamu sekarang kelas berapa, Mas Anan? Wah, saya sudah kelas 3 tapi belum bisa baca misalnya. Belum bisa baca belum. Misalnya seperti itu. Dulu seperti itu, kemudian ditemukan telepon genggam atau handphone, HP. Nah, mulai saat itu bisa SMS, Kalian sudah mengalami belum SMS itu? Sudah tahu belum SMS? Belum. SMS itu hampir sama dengan chatting pada WhatsApp. SMS itu juga aplikasi chatting sebetulnya. Cuma
di SMS itu kita nggak bisa buat grup, nggak bisa mengirim video, nggak bisa mengirim foto, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, ada banyak lagi, ada Line, ada. Nah, itu aplikasi-aplikasi dari teknologi komunikasi. Nah, kebetulan kalian sekarang hidup dalam zaman yang rasanya sudah maju. Nah, salah satunya ini Zoom. Zoom ini adalah salah satu aplikasi komunikasi juga. Nah, saat kita tidak bisa belajar di sekolah karena pandemi seperti ini, kita tetap bisa belajar menggunakan Zoom. Nah, yang dipelajari, proses belajarnya juga hampir sama, mirip dengan yang dilaksanakan di kelas. Kalian bisa ketemu Pak Guru bisa ketemu kalian, kalian bisa ketemu teman-teman kalian, bisa saling memandang wajah, bisa saling berkomunikasi, saling ngobrol, saling jawab. Nah, ini kelebihannya kalian sudah hidup pada zaman yang modern. Nah, mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, coba kita lihat ini gambar apa ya ini ya? Ini gambar apa kira-kira? Pak Pos mengirim surat. Pak Pos menyampaikan surat. Oke, Pak Pos menyampaikan surat. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Nah, ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Ponsel apa ponsel? Ponsel, telepon seluler, telepon genggam, HP. Nah, saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Bisa ya sekarang ya, membeli sesuatu di toko online bisa ya, bisa sekali. Mungkin orang tua kalian sudah terbiasa itu belanja di toko online. Tinggal pesan saja, bayar, transfer, kemudian barangnya diantar. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Nah, ini kalian diminta membaca ini, sejarah komunikasi. Kalian diminta membaca itu, coba kalian buka di halaman 118. Coba kalian baca sebentar. Kalian baca sebentar ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian itu di mana? Suku Indian itu suku asli di Amerika. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Pakai asap, bakar kayu, kemudian ada asap. Oh, itu ada di situ orangnya, di tengah hutan itu. Di tengah hutan, wah ada di situ, yuk kita ke sana misalnya. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kalian tahu kan kentongan? Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Misalnya ada tanah longsor, kemudian orang mengul kentungan, tanah longsor. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampai pesan. Dung, dung, dung. Nah, dulu sekolah itu belnya juga pakai gong, ada yang pakai gong.
gong kecil apa ya namanya? Kempul apa ya? Dung, 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 masuk. Terus nanti jam-jam 9 lebih sedikit, dung, oh istirahat, jajan. Nah, itu seperti itu, nggak seperti sekarang. Nah, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum ada kertas, surat ditulis di atas daun lontar, di atas daun. Lu nulis itu pakai daun, bukan pakai kertas sekarang ini. Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang menjadi surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Radio dan TV. Nah, saat ini ada jaringan internet. Nah, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Surat elektronik itu apa? Surat elektronik itu email. Elektronik email atau surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui jejaring sosial. Jejaring sosial itu apa saja? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Apalagi banyak ya, ada Line, ada WeChat, ada banyak sekali. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Jadi orang tinggal di manapun berkomunikasi dengan jejaring sosial ini. Oke, nah berikutnya setelah kita membaca, kita diminta untuk menuliskan kalimat utama tiap paragraf. Kemudian kalian diminta menuliskan ide pokok. Nah, ini langkahnya yang dilakukan sama persis dengan ketika kalian membuat ringkasan bacaan. Kemarin yang sudah berulang kali kita pelajari. Nah, apakah dalam membuat ringkasan bacaan itu kalian masih punya kesulitan? Ada yang masih punya kesulitan membuat ringkasan bacaan berupa kalimat-kalimat pokok dari tiap paragraf seperti kemarin sudah beberapa kali, sering kali kita pelajari. Ada tidak yang masih kesulitan? Tidak ya, semua sudah bisa ya. Coba yang masih kesulitan sebutkan nama. Nanti kita ulangi lagi kalau masih ada yang kesulitan. Anan masih kesulitan Pak Guru misalnya. Anan masih kesulitan tidak? Mas Anan sudah bisa belum? Sudah, oke. Mas Iqbal, mana Mas Iqbal? Ya. Mas Iqbal sudah bisa belum Mas Iqbal? Sudah bisa belum Mas Iqbal? Sudah. Sudah. Oke. Semua sudah bisa ya, ini nggak perlu kita bahas lagi ya. Ini tidak perlu kita bahas lagi ya. Yang menentukan ide pokok ya. Tidak usah kita bahas lagi, karena kemarin sudah sering dan kalian sudah sering mencoba. Dan kali ini tinggal melanjutkan saja. Nah, sekarang kita mencoba menemukan arti kata sulit atau arti kata yang digarisbawahi dalam buku kalian itu. Coba kalian sebutkan. Kita Pak Guru tulis ya sebentar ya. Pak Guru tulis sebentar. Kata yang pertama apa?
Gagasan. Gagasan artinya kalian bisa membuka KBBI online tidak di HP kamu? Misalnya itu di minimize dulu. Sudah bisa Pak Guru. Sudah bisa? Oke, coba arti kata gagasan itu apa kalian cari? Gagasan. Coba ya. Ketemu. Gagasan itu apa? Gagasan. Gagasan itu ternyata artinya ini hasil pemikiran. Gagasan itu artinya hasil pemikiran. Oke, kita tuliskan. Gagasan itu artinya hasil pemikiran. Oke, gagasan itu artinya hasil pemikiran. Nah, terus contoh kalimat. Kalimatnya seperti apa? Kita dapat menuangkan gagasan melalui tulisan. Oke, sekarang yang kedua. Kata apa yang kedua? Pesan. Pesan. Pesan artinya apa ya? Pesan artinya apa? Ada yang bisa mencari? Pesan. Kita cari artinya apa pesan itu? Oh, pesan itu artinya ini ada perintah, ada nasihat, ada permintaan, ada amanat yang disampaikan lewat orang lain. Atau ada juga yang mengartikan perkataan, nasihat wasiat yang terakhir dari orang yang akan meninggal dunia. Terus, nah, coba itu ya, pesan itu bisa perintah, bisa nasihat, permintaan, amanat. Oke. Pesan itu bisa perintah. Apalagi tadi? Nasihat. Nasihat. Apalagi? Permintaan ya? Hah? Amanat. Apa? Amanat Pak Guru. Oke, amanat. Bisa. Contoh kalimatnya. Bagaimana misalnya? Contoh kalimatnya misalnya bagaimana? Coba salah satu membuat, coba. Coba buat kalimat dengan kata pesan. Apa? Buat hiburan nanti. Mulailah, ayo. Coba Pak.
Murah-murah kau. Dikirim ya. Pulang ya. Ibu menyampaikan pesan supaya saya rajin belajar. Nah, seperti itu. Terus kata yang lain lagi apa? Kata yang lain. Lisan. Kita cari di kamus. Lisan. Artinya apa ya lisan ya? Oh, lisan itu bisa berarti lidah, bisa berarti kata-kata yang diucapkan, bisa dengan mulut. Nah, lisan itu kata-kata yang diucapkan, kita ambil salah satu ya. Misalnya, lisan itu kata-kata yang diucapkan. Nah, lisan artinya, bentar, ini Ki. Yang ketiga, lisan artinya apa tadi? Kata-kata yang kata-kata Yang diucapkan. Nah, terus kalimatnya seperti apa? Kalimatnya seperti apa contohnya? menyampaikan pesan dengan lisan. Kita bisa menyampaikan pesan dengan atau secara lisan misalnya. Oke, Pak Guru beri 3 contoh ini. Pak Guru beri 3 contoh ini. Apakah di antara kalian ada yang merasa kesulitan nantinya mencari arti kata, kemudian menuliskan kalimat menggunakan kata-kata itu? Kira-kira ada yang kesulitan? Tidak. Ini ada 10 kata ya, ada 10 kata tugas kalian. Nah, yang 3 Pak Guru sudah contohkan, tapi nanti kalimatnya kalian membuat sendiri, jangan seperti yang Pak Guru buat ini persis, ya. Jangan persis dengan yang dibuat Pak Guru. Ya, Pak Guru sudah contohkan ini 3 kata. Pak Guru sudah contohkan cara mencarinya di kamus. Kemudian kalimatnya juga sudah Pak Guru contohkan. Perhatikan, cara menuliskan kalimat itu harus diawali huruf kapital. Kalau kalian menuliskan nama seseorang, juga harus menggunakan huruf kapital. Kapitan untuk seorang, kata ganti orang namanya itu, kata ganti orang itu harus menggunakan awalan huruf kapital. Terus itu kalimat berita dengan tanda titik. Kalau kalimat tanya diakhiri tanda tanya, kalau kalimat seruan diakhiri tanda seru. Oke, itu nanti tugas kalian ada 10 kata ya. Terus sampai ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mencarinya di kamus besar bahasa Indonesia sudah bisa ya? Sudah toh? Sudah. Belum? Sudah sering kita lakukan ya, menemukan arti kata pada kamus bahasa Indonesia online. Yang online saja, karena Pak Guru yakin di rumah kalian tidak punya kamus bahasa Indonesia. Kalau di sekolah ada. Kalau di rumah Pak Guru yakin kamu nggak punya. Jadi kita pakai
KBBI yang online saja. Nanti bisa kalian buka di HP. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini membuat kalimat, kemudian, nah ini, Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan, dapat kartu ucapan, kartu pos itu namanya. Nah, kartu tersebut cantik sekali, kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Nah, ini contohnya, contoh kartu posnya seperti ini. Contoh kartu posnya kalau di buku kalian di halaman berapa itu? 121. Coba kita potong ya.